Kalau dari matanya ini masih bagus, ini kategorinya masih uveitis. Uveitis. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter Radian, dia didiagnosa uveitis. Jadi sebelum katarak peradangan mata ya. Halo semua, sahabat pencinta semua hewan ciptaan Tuhan, marilah kita menabur kasih sayang. Iya, boleh. Ini keluhannya apa aja? Saya sih masih belum pasti, Dok. Yang pasti dia kayaknya katarak. Oke. Kalau saya lihat sekilas ya. Keluhannya udah berapa lama? Mungkin 2 bulan ya. 2 bulan ya. Ini masih usia 5 bulan, Dok. Oh, masih 5 bulan. Iya. Tuh. Kalau dari matanya ini masih bagus, ini kategorinya masih uveitis. Uveitis. Nah, saya jelaskan dulu ya. Oh ya. Jadi kalau kita amati tadi, ini mata, kalau semisal katarak itu di bagian yang hitam, dia akan ngumpul massa putih tebel. Dia Iya. ngumpul di tengah. Ini kalau katarak. Nah, sebelum katarak itu ada namanya uveitis. Oh. Uveitis itu radang bola mata. Cara kita mengetahui apakah uveitis atau katarak dari mana? Dari bentukan bola matanya. Iya. Kalau uveitis, dia biasanya ada pengkabutan putih, tapi dia tipis banget, belum begitu tebel. Jadi cuma tipis kayak gini doang tadi. Jadi yang mata kanan, yang mata kiri, dia memang rada terpusat di bagian yang hitam, tapi cuma tipis. Nah, penyebab uveitis apa? Ada beberapa faktor penyebab uveitis. Penyebab uveitis yang pertama itu biasanya paparan sinar yang terlalu tinggi. Kedua, kadang ada sakit yang berhubungan dengan sakit mata. Kalau burung-burung kecil begini biasanya snot atau IB, paling sering ini. Snot. Terus yang ketiga, itu juga bisa misalkan kita doping kalsium terlalu tinggi. Yang bubuk putih itu terlalu banyak, ketika dia yang diserap tubuh terlalu banyak, dia terdeposit di mata. Kenapa terdepositnya di mata? Karena ketika dia diserap, yang mompa jantung nih untuk distribusiin kalsiumnya. Nah, jantung itu dekatnya mompanya ke mata dulu. Habis ke mata baru ke bagian tubuh yang lain. Iya, masuk akal sih. Karena kan masih kecil, memang kita supply kalsium buat tulang. Oke. Paling ini nanti kalau semisal dia ada suplai kalsium, biasanya seberapa banyak hasilnya? Mesti orang ternak yang gitu ya. bukan saya yang ngasih sih. Kalau enggak, saran saya khusus untuk dia, untuk yang kalsiumnya ini dikurangi dulu. Oh, tapi sekarang sih udah nggak pakai sih, Dok. Oh, udah nggak pakai. Udah Ya? nggak Berarti pakai. aman. Nah, kadang ada juga yang mau kontes biar bunyi terus di doping kalsium banyak, itu juga bisa. Terus ada juga yang awalnya dia mata ada luka. Mata luka, terus dikasih obat-obatan sembarangan. Entah dia garu-garu, entah kena sesuatu luka, kita ngasih obat asal ngasih obat. Ada beberapa obat mata yang dia ada kandungan anti radang. Itu nggak boleh diberikan ketika mata ada luka, karena bisa micu katarak. Mirip manusia ya, Dok? Betul, jadi nggak boleh. Jadi kayak gitu. Kadang ada orang yang rebus daun sirih kayak gitu kan. Iya. Nah, posisi mata ternyata ada luka. Oh, dikasih uap sirih gitu ya? Enggak, diretesin. Kan jadi ada yang daun kan? sirih sama mereka direbus, airnya terus diretesin ke mata, itu juga bisa. Iya. Ini beberapa hal yang paling sering micu uveitis atau katarak pada burung. Kalau untuk kondisi dia saat ini belum katarak, masih uveitisnya pun juga pastinya masih ringan. Masih ringan ya. Betul. Kalau untuk naruh sangkarnya deket sumber lampu nggak? Atau kalau sekarang sih enggak. Sekarang enggak ya. Mungkin dulu ya, waktu dilolohin kan masih kecil, mungkin karena buat sekaligus penghangat.
Mungkin dia deket sama lampu ya. Oke. Tapi kalau ini secara umum sih sebenarnya kondisinya bagus karena kotorannya dia juga normal. Untuk proporsi urinnya yang putihnya tidak lebih dari 40%. Kalau semisal dia urinnya lebih dominan, itu biasanya indikasi ada problem di ginjal. Oh gitu. Iya, tapi ini enggak. Biasanya nanganannya gimana dok kalau yang urinnya berlebihan gitu? Urinnya berlebihan kalau pada burung paling sering kalau nggak kena apa namanya Dehidrasi. Dehidrasi bisa, cuma kalau dehidrasi biasanya kotorannya akan hijau, terus kakinya dia akan kering. Oh gitu. Iya, cuma kalau semisal ada gangguan ginjal paling sering tuh karena IBD, kalau enggak apa namanya karena salmonella. Ini yang sering bikin gangguan ginjal di burung. Cuma kalau IB ini biasanya karena dia itu virus, pasti dia akan ngedrop, mesti dia akan murah di bawah. Nggak ada faktornya lah ya. Jadi dia dibawa terus pada jabrik semua tuh. Kalau semisal IBD, kalau dibilang operasi nggak perlu ya. Paling kalaupun mau dicoba treatment karena dia ini posisinya apa namanya baru fase awal uveitis, paling saya kasih obat mata aja, itu pun cuma satu jenis, obat minum pun juga nggak perlu. Obat matanya ini nanti lebih ke arah untuk mengurangi peradangan di sini. Oke. Biar nggak lanjut gitu sih ibaratnya. Paling itu aja karena kondisinya secara umum bagus. Jabrik juga enggak. Kalau kita ngelihat burung kondisinya prima apa enggak, paling pertama kita lihat bulunya dulu. Kalau dia agak ngembang artinya lagi nggak fit tuh. Nggak fit. Makanya kenapa kalau untuk burung-burung yang dia posisinya lagi mabung kan juga nggak boleh dioperasi tuh. Oh ini nggak boleh dong. Nah, kalau ini nggak begitu ini lagi dokor nih. Iya, lagi dorong tapi nggak sampai jabrik itu kan nggak. Terus yang kedua kita ngelihat biasanya dari matanya selama dia kebuka terang gitu artinya dia fit, nggak ada kemerahan. Terus yang ketiga kita ngeliat kakinya kalau kering banget itu artinya dehidrasi. Oke. Terus yang terakhir kita ngeliatnya dada nyilet apa enggak. Kalau nyilet kan malnutrisi itu, nah itu kemungkinan ada komplikasi organ dalam tuh. Biasanya kalau pembiusan operasi nggak diperbolehkan. Kalau yang nyilet-nyilet gitu, ditanganinnya seperti apa? Perbaikan nutrisi dulu. Paling kalaupun doping vitamin, terus makanannya dikasih yang tinggi protein dulu untuk masak untuk. Jadi full kasih jangkrik roto gitu ya? Paling lebih ke arah situ. Perlu pakai metabolis gitu nggak? Metabolis nggak perlu, karena kita nggak tahu organ dalamnya kondisinya gimana. Iya. Karena kebanyakan kasus malnutrisi itu ada peran komplikasi organ dalam. Iya. Sehingga biasanya kita untuk perbaikan lebih ke arah doping multivitamin biar metabolismenya terangkat lah ibaratnya. Sama perbaikan pakan. Lebih ke arah situ. Udah dapat ilmu baru. Jadi nanti cuma saya kasih obat mata aja ya, itu cuma satu macam. Boleh. Nanti ngasih obat matanya cukup sehari sekali selama 7 sampai 10 hari. Itu aja. Dua-dua matanya, kiri kanan? Kiri kanan. Yang kanan ada tapi tipis banget, tapi dia posisinya nyebar. Kalau yang kiri dia terpusat di samping, makanya rada kelihatan seolah-olah mau katarak. Iya, kayak ada kabut ya. Betul. Dia tipis di bagian tepi-tepi yang warna hitamnya. Kalau yang sebelah kiri ini tadi, kalau kita amati. Sampai sini ada pertanyaan? Halo teman-teman semua, saya Raikel dari Rai BF Bekasi. Hari ini saya membawa murai saya nih, konsultasi. Awalnya kita menduga ya, katarak, ternyata setelah diperiksa oleh dokter Radian, dia didiagnosa uveitis. Jadi sebelum katarak peradangan mata ya. Pokoknya recommended banget. Ini juga penjelasannya juga sangat-sangat jelas. Kita juga dikasih obat juga. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ada keluhan yang sama, khususnya di murai atau di hewan-hewan lain juga bisa lengkap di sini. Bisa datang langsung ke pet shop Radian.